Inilah dalilnya sehingga permasalahan ini orang gila atau orang yang mabuk itu ketika mentalak istrinya, menceraikan istrinya tidak sah. Apa dalilnya? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pertemuan kita kali ini kita dipertemukan kembali di tahun 2023 Masehi dalam satu kajian atau segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kami akan membahas terkait permasalahan kaidah-kaidah fikih. Namun pada pertemuan kali ini kita membahas muqaddimah atau pendahuluan dari kaidah-kaidah fikih, atau dalam bahasa Arab namanya qawaid al-fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Baiklah, kita langsung saja kita lihat di layar kaca kita ini. Tentu kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dari kaidah-kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah itu. Para ulama memberikan definisi kaidah-kaidah fikih secara bahasa atau qawaid secara bahasa adalah dasar-dasar. Jadi qawaid artinya dasar atau asas atau pondasi. Dan fiqhiyah artinya fikih, yaitu hukum, ya, pembahasan masalah syariah atau masalah hukum atau masalah fikih. Itu definisi bahasa. Adapun secara istilah, qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih yang dengannya dapat diterapkan pada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan hukum, agar dapat diketahui hukumnya. Ya, jadi dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih, maka kita akan mengetahui, ya, kaidah-kaidah tersebut yang dapat diterapkan pada persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan hukum, yang dengannya, dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui hukum atas satu persoalan mengenai masalah fikih. Itu yang dinamakan dengan kaidah-kaidah fikih secara istilah. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa faidah, apa manfaat kita mempelajari qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih itu? Minimal ada 5 sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama
dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikhiyah, maka seseorang dapat mengetahui hukum-hukum, atau berbagai hukum terhadap persoalan-persoalan fikih, atau persoalan-persoalan hukum syariah yang belum ditemukan dalilnya secara jelas atau secara spesifik atau secara terperinci. Ya, jadi banyak persoalan-persoalan yang tidak ditemukan dalilnya secara khusus, secara terperinci, secara spesifik, secara jelas. Ya, oleh karena itu maka dengan adanya kaidah-kaidah fikih inilah yang akan membantu kita untuk mengetahui berbagai persoalan-persoalan fikih yang belum ditemukan atau yang tidak ada dalilnya secara terperinci atau secara khusus. Yang kedua, faidah atau manfaat dari mempelajari kaidah-kaidah fikih adalah untuk memudahkan bagi ahli fikih atau para ulama fikih dan ahli fatwa, ulama fatwa dalam melakukan istinbat hukum, dalam melakukan kesimpulan hukum. Ya, jadi kaidah fikih ini sangat membantu para ahli fatwa, para ahli fikih dalam melakukan istinbat hukum atau mengeluarkan kesimpulan suatu hukum dari persoalan-persoalan yang ada. Oleh karenanya ini penting sekali tentu bagi ahli fatwa atau ahli fikih mengetahui kaidah-kaidah fikih dalam mengambil suatu kesimpulan hukum. Yang ketiga, mempelajari kaidah-kaidah fikih bagi peneliti dapat memberikan kompetensi fikih yang kuat dan dapat melakukan komparasi atau perbandingan pendapat antar mazhab. Ya, jadi faedah yang ketiga dengan adanya kaidah fikih ini, maka itu sangat membantu bagi peneliti. Ya, sebagai seorang peneliti, seorang yang melakukan riset, dapat memberikan kompetensi fikih yang kuat, dapat memberikan satu kemampuan fikih yang kuat, karena peneliti tersebut memiliki kaidah-kaidah yang dia ketahui, dan dengannya para peneliti tersebut dapat melakukan komparasi atau perbandingan pendapat antar mazhab. Ya, jadi kaidah fikih ini sangat membantu para peneliti agar dapat melakukan perbandingan pendapat, komparasi pendapat antar mazhab-mazhab yang ada. Faedah yang keempat adalah dengan adanya qawaid fikih ini sangat membantu para hakim dan ahli fatwa ketika membahas solusi permasalahan kontemporer. Ya, permasalahan kontemporer yang belum dibahas atau belum terjadi pada masa klasik. Ya. Jadi dengan adanya qawaid fikih sangat membantu para hakim dan ahli fatwa ketika mereka membahas solusi permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum dijelaskan atau belum diputuskan atau belum terjadi permasalahan tersebut di masa-masa yang lalu. Yang kelima atau yang terakhir daripada keutamaan atau faidah mempelajari qawaid fikih adalah kaidah-kaidah fikih menunjukkan keluasan fikih Islam di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih dan menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ya, jadi kaidah-kaidah fikih ini merupakan representasi, ya, atau menunjukkan bahwasanya Islam itu luas. Ya, keluasan fikih Islam. Fikih Islam itu bukanlah fikih yang sempit, tetapi adalah fikih yang terbuka, fikih yang
luas ya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih. Ya, baik persoalan-persoalan yang lalu ataupun persoalan-persoalan yang kontemporer, dan juga dapat menjaga hak-hak dan kewajiban. Ini diantara faidah atau manfaat mempelajari qawaid fikih. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, apa perbedaan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih? Ya, kita juga sering juga mendengar yang disebut dengan usul fikih. Ya, ada kaidah-kaidah fikih, ada namanya usul fikih. Ya, usul fikih membahas seputar dalil-dalil umum, dalil-dalil yang bersifat umum. Itu usul fikih. Jadi domainnya usul fikih itu membahas seputar dalil-dalil yang bersifat umum, bukan dalil-dalil yang bersifat khusus. Dan hukumnya yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi membahas seputar dalil-dalil yang bersifat umum dan hukumnya yang bersumber, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi usul fikih tentu juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga dibuatlah satu usul yang bersifat umum. Sedangkan qawaid fikhiyah atau kaidah-kaidah fikih membahas perilaku atau perbuatan mukallaf, ya, seseorang yang telah dibebani syariat atasnya untuk diketahui hukumnya. Jadi qawaid fikih ini langsung membahas ya persoalan-persoalan yang dialami oleh seseorang yang sudah balik atau yang sudah terbebani hukum syariat agar diketahui hukumnya. Itu perbedaan antara usul fikih dan qawaid fikhiyah. Kemudian objek kajian usul fikih adalah apa objeknya? Apa objek pembahasan kajian usul fikih? Yaitu objeknya adalah dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah objek kajian usul fikih. Sedangkan objek kajian qawaid fikhiyah adalah perilaku atau perbuatan mukallaf atau seseorang yang dibebani hukum syariah. Ya, contoh, ya. Contoh kaidah usul fikih, ya, contoh usul fikih, kaidah usul fikih, misalnya al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Itu usul fikih. Salah satu kaidah dari usul fikih adalah al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari segala perintah adalah wajib hukumnya. Baik perintah dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka hukum asalnya adalah wajib. Itu contoh salah satu kaidah yang terdapat dalam usul fikih. Jadi ini adalah kaidah yang bersifat umum, ya, kaidah yang bersifat umum, tidak bersifat khusus. Karena perintah itu banyak, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan perintah-perintah yang lainnya. Dan kaidah ini, ulama membuat satu kaidah ini tentu bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Iya, jadi kaidah usul fikih ini sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga lahirlah namanya usul fikih. Ya. Lalu kaidah ini ya diterapkan pada objek kajiannya, diterapkan objek kajiannya pada teks-teks ayat dan hadis. Ya, pada teks-teks ayat. Jadi kaidah usul fikih ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan juga diterapkan ke dalam teks-teks yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang disebut dengan usul fikih. Ya. Yang kedua, contoh kaidah fikih. Ya, contoh kaidah fikih, ya, seperti misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir.
Ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Itu artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Ya, kaidah ini diterapkan, tentu juga kaidah ini juga bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama pun membuat satu kaidah. Ya. Kaidah ini diterapkan pada objek kajiannya pada perilaku atau perbuatan atau perkataan mukallaf. Ya, jadi kaidah fikih ini objek kajiannya langsung pada persoalan-persoalan yang dialami oleh mukallaf. Dia tidak diterapkan pada teks-teks ayat dan hadis. Ya, itu beda dengan usul fikih tadi itu. Kaidah tersebut umum itu al-aslu fil amri al-wujub itu diterapkan pada teks-teks ayat dan hadis. Adapun al-masyaqqah tajlibu taisir, kaidah fikih ini kajiannya, objek kajiannya langsung pada perilaku atau perbuatan mukallaf atau orang yang terbebani hukum syariah itu. Itu diterapkan di situ sehingga akan diketahui bagaimana hukumnya. Itu perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih. Sejarah pertumbuhan dan pengkodifikasian qawaid fikih. Ya, kami di sini menyebutkan ya secara singkat saja tentang sejarah munculnya, berkembangnya sampai pengkodifikasian menjadi satu disiplin ilmu khusus yang bernama qawaid fikih. Itu bermula pada awal abad kedua Hijriah. Ya, bermula pada awal abad kedua Hijriah, dimulai dari Abu Hanifah. Ya, jadi yang cikal bakal munculnya disiplin ilmu qawaid fikih itu bermula dari seorang ulama besar dari mazhab Hanafi bernama Abu Hanifah, seorang pendiri mazhab Al-Hanafiyah, yaitu Abu Hanifah menuliskan kaidah-kaidah fikih. Jadi beliau yang pertama kali menuliskan kaidah fikih pada abad kedua Hijriah. Namun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Ya, hanya saja kaidah-kaidah fikih yang beliau torehkan, yang beliau tuliskan itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Kemudian mulai abad keempat Hijriah, kaidah-kaidah fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ya, jadi kaidah fikih itu menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri itu bermula pada awal abad keempat Hijriah. Ya, seperti qawaid fikih yang ditulis oleh salah seorang ulama Hanafiyah yang bernama Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Ya. Jadi seorang ulama dari mazhab Hanafi yang bernama Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas menuliskan ya qawaid fikih menjadi sebuah disiplin ilmu yang independen atau berdiri sendiri. Beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih yang terpenting dari Abu Hanifah sebanyak 17 kaidah. Ya. Jadi beliau mengumpulkan kaidah-kaidah yang terpenting yang berasal dari Abu Hanifah sebanyak 17 kaidah. Disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Harawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, menukil beberapa kaidah fikih dari Imam Abu Thahir Ad-Dabbas Al-Hanafi. Ya. Kemudian dari Abu Thahir Al-Abbas muncullah ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah yang bernama Abu Sa'id Al-Harawi. Beliau menukil beberapa kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari Abu Thahir Ad-Dabbas Al-Hanafi. Di antaranya yang beliau tuliskan adalah al-umur bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ad-darar wala dirar, al-adah muhakkamah. Ya, ini di antara kaidah-kaidah fikih yang dinukilkan oleh ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Sa'id Al-Harawi yang bersumber dari Abu Thahir Ad-Dabbas Al-Hanafi. Kemudian Imam Al-Karhi Al-Hanafi menuliskan sebuah risalah pertama ya, atau tulisan pertama
ya, atau buku kecil yang pertama tentang qawaid fiqhiyah yang berisi 39 kaidah yang beliau sarikan, ringkaskan dari Abu Thahir Ad-Dabbas Al-Hanafi. Ya. Jadi Imam Al-Karhi Al-Hanafi ia menuliskan sebuah risalah yang pertama yang membahas tentang qawaid fiqhiyah yang mana berisi ke 39 kaidah-kaidah yang beliau sarikan, simpulkan dari apa yang ditulis oleh Abu Thahir Ad-Dabbas Al-Hanafi. Risalah ini adalah cikal bakal pengkodifikasian ilmu qawaid fiqhiyah. Jadi dari risalah inilah sehingga muncullah satu cikal bakal ya pengkodifikasian ilmu qawaid al-fiqhiyah. Kemudian pada abad yang kelima Hijriah, ya, lanjutan dari pengkodifikasian ilmu qawaid fiqhiyah, yaitu adalah kitab qawaid fikih yang ditulis ulama Hanafiyah, ya, yang bernama Al-Imam Abu Zaid Ad-Dabbusi Al-Karhi Al-Hanafi yang berjudul Ta'sisun Nazar. Ya. Jadi ini tindak lanjut dari pengkodifikasian ilmu qawaid fiqhiyah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang independen, yaitu lahirlah sebuah kitab tentang qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang berjudul Ta'sisun Nazar yang ditulis oleh salah seorang ulama Hanafiyah yang bernama Al-Imam Abu Zaid Ad-Dabbusi Al-Karhi Al-Hanafi. Kemudian pada abad yang ke-6 Hijriah, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Alauddin Muhammad bin Ahmad As-Samarkandi dengan judul Idha'ul Qawaid. Ya. Ini juga lanjutan dari pengkodifikasian ilmu qawaid fiqhiyah, ya, yaitu berlanjut pada abad yang ke-6 muncullah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Alauddin Muhammad bin Ahmad As-Samarkandi yang beliau beri judul Idha'ul Qawaid. Kemudian abad ke-7 Hijriah lahirlah kitab Al-Qawaid fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Ini kaidah-kaidah fikih tentang permasalahan-permasalahan fikih dalam madhab Syafi'iyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Muhammad bin Ibrahim As-Sahlaki Asy-Syafi'i. Ya. Ini terjadi atau muncul pada abad ke-7 Hijriah, yaitu ditulisnya sebuah kitab yang berjudul Al-Qawaid fi Furu' Asy-Syafi'iyah yang ditulis oleh seorang ulama dari madhab Syafi'i yang bernama Muhammad bin Ibrahim As-Sahlaki Asy-Syafi'i. Kemudian lanjut pada abad ke-8 Hijriah yang dikenal dengan masa keemasan ilmu qawaid fiqhiyah. Jadi abad ke-8 Hijriah ini para ulama mengatakan sebagai masa keemasan, masa jayanya ilmu qawaid fiqhiyah. Ya, sehingga banyaknya muncul berbagai banyak macam buku-buku atau risalah-risalah tentang qawaid fiqhiyah pada abad ke-8 ini, sehingga dikatakan masa keemasan. Yang pertama Al-Ashbah wal An-Nadhair ditulis oleh Ibnu Al-Wakil Asy-Syafi'i dari madhab Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, ya, atau salah seorang ulama Syafi'iyah. Yang kedua kitab Al-Qawaid Al-Maqarra, kitab Al-Qawaid yang ditulis oleh Al-Maqarra Al-Maliki, ya, salah seorang ulama dari mazhab Maliki. Kemudian Al-Ashbah wan Nadhair oleh Ibnu As-Subki Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i juga. Yang keempat Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Al-Asnawi Asy-Syafi'i. Ya. Ini diantara lahirnya buku-buku yang berkaitan tentang qawaid fiqhiyah yang ada pada abad ke-8 Hijriah. Kemudian kitab-kitab qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih dalam lintasan sejarah. Ya, dalam lintasan sejarah, ya, secara singkat ini. Yang pertama adalah risalah atau kitab pertama yang kami sudah sebutkan tadi, yang ditulis oleh Imam Al-Karhi Al-Hanafi yang wafat pada tahun
340 Hijriah. Inilah risalah pertama atau tulisan pertama yang sudah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri oleh Al-Imam Al-Qarhi Al-Hanafi, wafat tahun 340. Kemudian lahir kitab setelahnya, yaitu yang ditulis yang berjudul Ta'sisun Nazar oleh Ad-Dabbusi Al-Hanafi, wafat pada tahun 430 Hijriah. Kemudian setelah itu muncul lagi satu kitab qawaid fikih yang lain yang disebut yang berjudul Al-Qawaid fi Furu' Asy-Syafi'iyah Al-Jazarmi Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun penulisnya wafat pada tahun 613 Hijriah. Kemudian Takhrijul Furu' ala al-usul, ya, ini yang ditulis oleh Az-Zanjani Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 656 Hijriah. Kemudian Anwar al-Buruq fi Anwa'il Furuq, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qarafi Al-Maliki dari mazhab Malikiyah, wafat pada tahun 683 Hijriah. Kemudian yang keenam, lahirlah kitab tentang qawaid fikih yang lain adalah Al-Qawaid Al-Kubra fi Furu' Al-Hanabilah, yakni qawaid kaidah-kaidah fikih yang besar pada persoalan-persoalan fikih dalam mazhab Hanabilah atau Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh At-Tufi Al-Hambali, yang wafat pada tahun 710 Hijriah. Dan lain-lain masih banyak, ya, dan masih banyak lagi kitab-kitab qawaid fikih dalam lintasan sejarah. Adapun kitab qawaid fikih kontemporer yang ditulis di zaman-zaman sekarang ini, ya, seperti Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sidqi Al-Burnu, ya, ini kitab termasuk salah satu kitab qawaid fikih kontemporer. Ada juga Risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, ada juga kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada juga Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra'a minha yang ditulis oleh Syekh As-Sadlan, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang merupakan kitab kaidah fikih atau qawaid fikih kontemporer yang cukup baik untuk kita pelajari. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada kaidah-kaidah fikih, ya, yang kita kenal dengan qawaid fikih al-kubra al-khamsah, ya. Kaidah-kaidah fikih terbesar, yaitu ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang keempat, la darara wa la dirar. Yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Ini yang disebut dengan kaidah-kaidah fikih al-kubra al-khamsah. Ada juga kaidah-kaidah fikih as-sughra. Itu juga ada juga beberapa kaidah-kaidah turunan dari kaidah-kaidah fikih as-sughra itu. Dan kita akan karena ini adalah kajian berseri, kajian kaidah-kaidah fikih berseri, maka kita akan mulai pembahasan kaidah-kaidah fikih al-kubra, ya. Lalu setelah selesai itu maka kita beralih ke kaidah-kaidah fikih as-sughra. Kaidah-kaidah fikih al-kubra ini, kaidah-kaidah fikih yang terbesar, ini ada 5 kaidah besar. Setiap dari kaidah-kaidah ini terdapat kaidah-kaidah turunan, ya, kaidah-kaidah turunan dari kaidah-kaidah yang besar ini. Ya, seperti ini sebagai contoh misalnya qawaid fiqhiyah al-khamsah al-kubra, kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah yang pertama.
Jadi kaidah yang pertama ini terdapat atau berisi kaidah-kaidah kecil di bawahnya. Ya, kami hanya menyebutkan saja contohnya. Adapun pembahasannya secara lebih luas itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tentu kaidah al-umur bimaqasidiha, ya, kalau kita artikan segala urusan itu tergantung dari tujuannya atau niatnya. Jadi kaidah ini tentu ada dalilnya. Sebagaimana yang kamu sampaikan bahwasanya kaidah-kaidah fikih ini juga bersumber juga dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu ulama membuat satu kaidah-kaidah. Dalil daripada munculnya kaidah fikih ini al-umur bimaqasidiha, yaitu dalilnya innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi kaidah-kaidah ini bukan asal-asalan saja, asal dibuat oleh para ulama, tidak, tapi para ulama tentu melakukan satu penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah, lalu memberikan satu kesimpulan bahwasanya ada satu kaidah yang dinamakan al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala urusan perkara itu tergantung dari niat dan tujuannya. Apa dalilnya? Iya, apa dalilnya? Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi dari dalil ini maka ulama membuat satu kaidah fikih. Bahkan ini ulama katakan sebagai kaidah fikih yang terbesar. Salah satu kaidah fikih yang terbesar, karena di bawahnya itu, di bawah kaidah ini terdapat kaidah-kaidah kecil, ya, kaidah-kaidah turunan yang setiap kaidah-kaidah turunan itu memiliki persoalan-persoalan yang bisa diterapkan pada kaidah-kaidah turunan tersebut. Sebagai contoh dari kaidah ini, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung daripada niat dan tujuannya. Apa contoh kaidah ini? Ya, ini sebagai contoh saja, ya, bisa kita terapkan pada contoh-contoh yang lainnya atau persoalan-persoalan yang lainnya. Contohnya yang pertama, orang gila atau mabuk atau orang yang mabuk tidak sah jika ia mentalak istrinya. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Ya, jadi orang gila ketika mentalak istrinya, atau orang yang mabuk yang sudah hilang kesadarannya, tentu apa yang dia ucapkan, dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, karena apa yang dia ucapkan itu di luar kesadarannya. Karena sudah hilang akalnya, hilang kesadarannya, sehingga seandainya ada orang gila atau orang yang mabuk itu mentalak, menceraikan istrinya, maka talaknya tidak jatuh atau tidak sah. Karena apa? Karena ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Ya, apa dalilnya? Apa kaidahnya? Ya, tentu kalau kita mencari dalil spesifik tidak ada. Dalil spesifik dari Nabi, apakah ayat Al-Quran atau Sunnah, tidak ada. Tapi ada kaidah yang dibuat oleh para ulama, tentu juga berdasarkan keumuman dalil. Ya. Apa kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Ini dia dalilnya. Inilah dalilnya, sehingga permasalahan ini, orang gila atau orang yang mabuk itu ketika mentalak istrinya, menceraikan istrinya, tidak sah. Apa dalilnya? Dalilnya tidak ada secara rinci, secara jelas disebutkan dalam Al-Quran Sunnah, tapi terdapat dalam sebuah kaidah yang dituliskan oleh para ulama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, ya, setiap perkara itu tergantung daripada niatnya. Tentu orang gila, ya, dia tentu tidak berniat mau mentalak istrinya. Begitu juga orang yang mabuk tidak berniat mentalak istrinya, tapi dia melakukan demikian itu karena di luar kontrolnya, di luar daripada kesadarannya, sehingga perkara ini tidak sah, atau talak tersebut tidak sah karena tidak dia tidak meniatkan untuk mentalak istrinya. Adapun ucapan yang dia keluarkan itu karena di luar kesadarannya. Contoh yang kedua, al-umuru bimaqasidiha. Mandi untuk tujuan mendinginkan adalah hukumnya mubah.
tidak ada pahala atasnya. Namun jika seseorang berniat mandi agar kuat melaksanakan sholat atau agar kuat membaca Al-Quran, maka ia mendapatkan pahala luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi mandi yang kita lakukan setiap hari, pemirsa sekalian, ya, kalau tujuan kita mandi hanya sekedar mendinginkan, menyegarkan badan, itu boleh-boleh saja, sifatnya mubah. Namun kita tidak mendapatkan pahala dari mandi yang kita lakukan itu karena niat kita hanya sekedar mendinginkan atau menyegarkan badan. Tetapi jika kita berniat mandi setiap hari itu agar kuat beribadah, agar kita kuat melaksanakan sholat, agar kita kuat membaca Al-Quran, atau kita kuat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka mandi yang tadi bersifat mubah, boleh-boleh saja itu menjadi ibadah dan mendapatkan pahala. Itu semua berangkat dari niat. Iya. Jadi satu perbuatan mandi itu bisa ada dua keadaan di situ. Bisa tidak mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala. Ya, kapan dia tidak mendapatkan pahala? Kalau sekedar mandi saja. Ya, mandi saja tujuan untuk mendinginkan badannya, menyegarkan badannya, hanya sekedar menghilangkan rasa ngantuk saja. Tapi kalau tujuannya adalah agar dia kuat beribadah, dengan mandi itu dia segar agar dia kuat beribadah, kuat mendekatkan diri kepada Allah, kuat melaksanakan sholat, kuat untuk menuntut ilmu, maka mandinya tadi yang sifatnya mubah itu terangkat menjadi suatu ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Tentu kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah tidak mendapatkan dalil spesifik tentang masalah ini. Tetapi ini bisa kita dapatkan pada kaidah-kaidah fikih yang dituliskan oleh para ulama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan, segala perbuatan perkara itu tergantung dari niatnya. Jadi mandi adalah satu urusan, satu perkara, dan tergantung dari apa yang kita niatkan dari mandi tersebut. Kalau niatnya mandi agar kita kuat beribadah, mendapatkan pahala insya Allah. Kalau sekedar mandi saja, hanya sekedar mendinginkan badan, menyegarkan saja, tidak ada tujuan-tujuan untuk kuat beribadah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi tidak mendapat pahala. Bahkan ya juga kalau niatnya mandi, ya niat mandi, niat kita adalah supaya kita ingin berbuat dosa, ya, agar kita ingin berbuat maksiat, ya, dari mandi itu agar kita kuat berbuat maksiat, meskipun itu tidak mendapatkan satu dosa karena masih niat saja. Tetapi kalau kita sudah lakukan perbuatan dosa itu, maka itu bernilai mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah pentingnya masalah niat ini. Ya, ini karena segala perkara itu tergantung daripada niatnya. Ini berdasarkan kaidah yang pertama, al-umuru bi maqasidiha. Jadi pemirsa sekalian, ini hanya contoh saja, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, dan kita bisa terapkan pada persoalan-persoalan yang lainnya yang berkaitan dengan kaidah ini. Ya, turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi al-umuru bimaqasidiha ini kaidah kubra namanya. Kaidah yang terbesar, salah satu kaidah yang terbesar, ya, memiliki turunan-turunan. Ya, memiliki cabang-cabang dari kaidah tersebut. Seperti contohnya al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bi alfat wal mabani. Ya, ini contohnya, ya, atau ini salah satu turunan kaidah dari al-umur bimaqasidiha. Ya. Arti yang menjadi patokan pada masalah akad, yang menjadi barometer ukuran pada akad-akad adalah tergantung daripada tujuan dan substansinya, bukan
lafaz-lafaz dan fisiknya. Ya. Sebagai contoh, kaidah ini seandainya seorang membeli sesuatu di toko dan berkata kepada pemilik toko, ambil ini jam tangan saya sebagai amanah sampai saya membayar barang yang saya beli, maka jam tangan tersebut dianggap sebagai jaminan, bukan amanah. Karena jika amanah, maka yang memberi amanah berhak untuk mengambil barangnya kapan saja. Ya, ini contoh saja ya. Ada seorang yang membeli sesuatu di toko lalu mengatakan, ini jam tangan saya sebagai amanah, ya, sebagai amanah sampai saya bisa mendatangkan, membawa atau menyerahkan uangnya. Maka jam tangan ini sebenarnya bukan amanah, tapi jaminan. Meskipun dia mengatakan amanah, ya, jadi tidak dianggap itu ucapan, tapi yang dianggap itu hanyalah tujuannya. Ya, jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk sebagai jaminan, bukan sebagai satu yang amanah. Ini sebagai contoh saja. Kaidah yang kedua adalah kaidah fikih al-kubra yang terbesar yang kedua adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Ini juga kaidah besar ini juga memiliki cabang-cabang kaidah yang banyak berserta dengan contoh-contoh yang cukup banyak juga. Ya. Apa artinya al-yaqinu la yazulu bisyak? Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya. Jadi sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa hilang hanya karena ada sesuatu yang ragu-ragu. Ya, tentu ini ada dalilnya. Ya, dalil secara umumnya yaitu hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautin hatta yasma'a sautan au yajida riha." Dari hadis inilah sehingga para ulama membuat satu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Apa contoh kaidah ini? Contohnya misalnya seseorang yang telah yakin bahwa ia sudah bersuci atau berwudu, lalu ia ragu-ragu apa batal wudunya atau tidak, maka ia dihukumi tetap dalam keadaan suci dari hadas menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, kenapa tetap dihukumi dia suci? Karena hukum asalnya dia sudah bersuci. Ya, hukum dia sudah yakin setelah bersuci, namun beberapa saat kemudian ada keraguan-raguan apakah batal wudunya atau tidak, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena adanya keraguan-raguan. Ini salah satu contoh saja dari kaidah kubra ini. Jadi turunan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak itu ada beberapa kaidah-kaidah turunan berserta contoh-contohnya. Ya, seperti misalnya kaidah turunan kaidahnya adalah al-aslu baqa makana ala makana. Ya. Asal segala sesuatu itu adalah tetap sebagaimana adanya, sebagaimana hukum asalnya. Apa contohnya? Contohnya adalah seseorang yang yakin bahwa ia berhadas, lalu ia ragu apakah ia sudah bersuci dari hadas atau belum, maka ia dihukumi bahwa ia masih berhadas. Ya, kenapa? Karena hukum asalnya dia yakin dia berhadas, tidak dalam keadaan suci. Lalu setelah itu beberapa saat kemudian dia ragu-ragu apakah dia masih berhadas atau sudah suci. Jadi ada keraguan-raguan ini. Maka tetap dihukumi sebagai orang yang berhadas karena hukum asalnya dia ketika itu dia yakin dalam keadaan berhadas atau belum bersuci. Hal ini dapat kita terapkan pada satu kaidah al-aslu baqa makana ala makana. Ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian kaidah yang ketiga, kaidah fikih al-kubra yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu, kesusahan itu mendatangkan kemudahan atau keringanan. Apa dalilnya? Dalilnya itu diantaranya adalah ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan atas kalian dan tidak menginginkan kesusahan atas kalian. Dari ayat ini yang bersifat umum inilah dijadikan satu kaidah umum terbesar oleh para ulama yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Apa contoh
dari kaidah ini? Sebelumnya kaidah ketiga ini memiliki beberapa turunan atau cabang-cabang kaidah. Ya. Contoh dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir adalah orang yang sakit boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Ya. Jadi orang yang sakit boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Ya. Apa kaidahnya? Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya. Segala kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi orang yang sakit itu adalah orang yang mendapatkan kesulitan, menemukan kesulitan. Oleh karena itu ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan keringanan atau kemudahan, yaitu boleh sholat dalam keadaan duduk atau sholat dalam keadaan berbaring. Ini contoh saja, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Apa turunan dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini? Jadi kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini, pemirsa sekalian, memiliki banyak turunan-turunan atau cabang-cabang kaidah. Di antaranya adalah idza daqa ittasa. Ya, ini kaidah turunannya, cabangnya idza daqa ittasa. Artinya apa? Apabila urusan itu sempit, maka dia menjadi lapang, menjadi luas. Apa contoh kaidah ini yang kita bisa terapkan pada persoalan-persoalan fikih yang ada di masyarakat? Contohnya adalah apabila orang yang mempunyai hutang dan tidak ada orang lain yang menanggungnya, maka diberikan kelonggaran hingga ia dapat membayar utangnya. Ini masalah muamalah seperti utang piutang. Ya, ada orang yang mempunyai utang dan tidak ada yang bisa menanggungnya, maka orang ini mendapatkan kelonggaran. Ya, sampai dia bisa membayar utangnya. Ini berdasarkan satu kaidah fikih, idza daqa ittasa. Apabila segala sesuatu itu sempit, ya, maka dia menjadi luas. Berarti orang yang belum mampu membayar utangnya, ya, dan tidak ada orang yang bisa menanggungnya, maka dia mendapatkan keluasan karena adanya kesempitan sehingga dia menjadi luas, sehingga masih diberikan tenggang waktu agar dia bisa membayar utangnya. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh kaidah lainnya. Kemudian ya, kaidah yang keempat adalah la darara wa la dirar. Ya, ini juga kaidah fikih kubra yang terbesar. Ya, la darara wa la dirar. Ya, artinya tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain atau pada diri sendiri, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tentu kaidah ini yang dibuat oleh para ulama berdasarkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Ya, jadi para ulama mengambil hadis ini sebagai kaidah. Ya, jadi kaidah ini menjadi kaidah dan juga menjadi sebuah hadis karena berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Apa contoh kaidah ini? Contohnya adalah jika masa sewa tanah sudah berakhir sebelum penyewa memanen hasil tanamannya, maka tanah tersebut tetap ada pada yang menyewa dengan menambah ongkos sewa sampai ia bisa memanen tanamannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemudaratan atas penyewa dengan membongkar tanamannya sebelum tiba masa panen tersebut. Ya, jadi ini ya berdasarkan pada kaidah la darara wa la dirar, karena jika penyewa itu belum tiba masa panen, lalu sudah habis masa sewanya, ketika dia harus membongkar tanamannya, maka itu akan memberikan kemudaratan baginya. Oleh karena itulah tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja, termasuk dalam masalah ini, sehingga penyewa tanah tersebut diberikan kelonggaran meskipun sudah habis waktunya, namun diberikan kelonggaran waktu beberapa saat dengan kompensasi membayar tambahan sewa tanah tersebut untuk mencegah kemudaratan yang terjadi atasnya. Hal ini berdasarkan kaidah la darara wa la dirar. Jadi la darara wa la dirar ini memiliki turunan-turunan kaidah atau cabang-cabang kaidah. Di antaranya adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudaratan itu dicegah sedapat mungkin, dicegah sedapat mungkin. Apa contohnya?
disyariatkan jihad untuk mencegah keburukan dari musuh-musuh Islam. Ya, jadi kenapa jihad itu disyariatkan, diperintahkan itu untuk mencegah keburukan atau kemudaratan yang datangnya dari musuh-musuh Islam. Itu berdasarkan satu kaidah fikih yang disebut dengan ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh kaidah fikih yang ada pada turunan kaidah ini, darar, ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ya. Ya, ada lagi kaidah lainnya, irtikabu akhaffu dararain. Ya, ini juga ada contohnya. Ya. Ya, ada juga kaidah yang ketiga, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Ini juga memiliki beberapa contoh-contoh dan kaidah-kaidah turunan yang lainnya yang berada di bawah la darara wala dirar. Yang kemudian yang terakhir, yang kelima, kaidah fikih yang terbesar yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah. Ya, al-'adatu muhakkamah. Jadi adat istiadat itu dia bisa menjadi satu hukum yang kuat. Ini tentu berdasarkan dalil dari perkataan Ibnu Mas'ud, ma rawahul muslimuna hasanan fahuwa innallahi hasan. Ya, apa yang dilihat, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka dia menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perkataan Ibnu Mas'ud inilah sehingga para ulama membuat satu kaidah yang besar yang disebut dengan al-'adatu muhakkamah. Namun perlu ada catatan di sini tentang kaidah ini. Kaidah ini bisa dijadikan hujjah atau berlaku sebagai dalil atau hujjah jika tidak bertentangan dengan syariat Islam atau syarat yang dipersyaratkan oleh pelaku transaksi akad. Jadi kaidah ini bisa diterapkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan syarat yang dipersyaratkan oleh pelaku transaksi akad. Ya, jika bertentangan tentu tidak bisa diterapkan kaidah ini. Apa contoh dari kaidah ini? Al-'adatu muhakkamah. Contohnya, ulama membolehkan memberikan upah, ya, atau menyewa para guru dalam pengajaran Al-Quran sebagai imam dan sebagai muazzin, karena jika para guru agama disibukkan dengan pengajaran tanpa upah, maka akan berdampak buruk pada ekonomi guru dan keluarganya. Ya, jadi meskipun pengajaran Al-Quran itu adalah ibadah, imam sholat itu adalah ibadah, begitu juga azan juga ibadah mahdoh, tetapi ulama membolehkan adanya upah, memberikan upah atau menyewa para guru dalam pengajaran Al-Quran, para imam sebagai imam sholat, para muazzin, itu boleh diupah. Karena seandainya tanpa upah, maka para guru ini akan disibukkan, ya, atau jika para guru ini disibukkan dengan pengajaran tanpa upah, ya, tanpa diberikan upah kepada mereka, maka akan berdampak buruk pada ekonomi guru dan keluarganya. Ya, bagaimana dia bisa membiayai, menafkahi keluarganya dan dirinya karena dia sibuk melakukan pengajaran Al-Quran, sibuk menjadi imam, sibuk menjadi muazzin, sehingga tidak ada lagi waktunya untuk mencari sampingan atau pekerjaan. Oleh karena itu tidak mengapa mereka ini mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai guru agama atau sebagai guru Al-Quran dan yang semisalnya. Sudah menjadi adat tentang mendahulukan pembayaran sewa tempat atau yang semisalnya sebelum selesai menggunakannya. Ya, jadi sudah menjadi adat yang sudah berlaku, ya, kebiasaan yang sudah berlaku, bahwasanya ketika orang menyewa itu, maka mendahulukan pembayarannya belum, meskipun sewanya belum, tempatnya belum ditempati. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Itu berdasarkan kaidah al-'adatu muhakkamah. Jadi al-'adatu muhakkamah, pemirsa sekalian, memiliki juga turunan-turunan kaidah. Ya, banyak juga diantaranya adalah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Ya, segala
sesuatu yang ma'ruf, yang sudah menjadi urf, yang menjadi adat, kebiasaan, itu sama seperti syarat yang sudah dipersyaratkan secara tertulis ataupun secara lisan. Contohnya, jika ada penjual dan pembeli bertransaksi suatu barang namun tidak disebutkan pembayarannya pada saat akad, apakah kontan atau utang, lalu dilangsungkannya jual beli, meskipun pada hukum asalnya pembayaran dibayar tunai. Hanya saja di masyarakat tersebut sudah menjadi adat kebiasaan bahwa pembayaran dilakukan tidak secara kontan, maka pembeli tidak wajib membayar harga barang secara kontan, karena sesuatu yang sudah menjadi adat di antara mereka sama dengan sesuatu yang sudah dipersyaratkan. Ya, karena sudah menjadi adat, sehingga pembayaran itu tidak secara kontan, meskipun tidak disebutkan secara lafadz, ya, karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sama dengan sesuatu yang sudah dipersyaratkan, meskipun tidak dipersyaratkan secara lisan, tapi sudah dipersyaratkan secara kebiasaan atau adat. Masih banyak lagi contoh-contoh dari kaidah turunan ini, ya, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kaidah yang berikutnya, misalnya la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyurul azman. Ya, tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan adanya perubahan zaman atau perubahan waktu dan tempat. Ya, masih banyak, ya. Insyaallah kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam terkait kaidah-kaidah fikih yang terbesar atau kaidah-kaidah fikih yang terbesar, yaitu 5 yang kami sudah sebutkan. Begitu juga kaidah-kaidah fikih yang kecil, itu juga akan kami sebutkan pada seri-seri pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam pembahasan seri kaidah-kaidah fikih. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, jelaskan kepada pemirsa Ruas TV sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita terus istiqomah mempelajari kaidah-kaidah fikih ini agar kita bisa mengambil faidah yang banyak dan kita bisa menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengetahui hukum yang terjadi pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh diri kita sendiri. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya, godaan syaitan yang terkutuk, kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian. InsyaAllah kita bersua kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.